Ketemu lagi dengan saya di channel Hobi Kicau. Video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya merawat kacer. Kacer kali ini masalah kacer kanibal, kanibal ekor yang pernah saya juluki Sewu Kitiran, karena pada saat dia ngulah dan dia mencari ekornya, dia berputar-putar seperti kitiran. Sebenarnya kacer ini bukan kacer saya, kacer teman saya, yang teman saya sudah pusing 1000 keliling diserahkan ke saya, dan saya pusing 2000 keliling mengurusi kacer itu untuk menyembuhkan dan mencari settingannya. Oke, jadi awal mula kacer ini permasalahannya gacor, bodinya besar. Dia itu kalau dilayani gitu ya, kalau dilayani dengan suara kacer lain, dia bagong, balon. Lama-lama itu turun ke lantai, muter-muter seperti kitiran. Membosankan kan? Mungkin ya bagi sebagian orang seru gitu melihat kacer muter-muter gitu, nyariin ekor kan gitu. Oke, jadi teman saya pusing diserahkan ke saya. Saya awal mula diserahkan itu untuk merawatnya, saya nggak tahu juga ini kacer mau diapain kan begitu. Oke, langsung saja saya coba lah rawatan yang asal-asalan dulu, awalnya nebak-nebak gitu kan. Awal mula saya kacer ini saya rawat dengan pemberian penjemuran yang tinggi. Sering saya jemur, waktu itu seminggu full saya jemur, satu hari itu mungkin ada 2 sampai 3 jam. Pemberian jangkrik itu saya minimkan 2 ekor atau 3 ekor pagi sore, dan tidak pernah saya mandikan 1 minggu full. Burung ini masih tetap gacor, dijemur satu minggu masih tetap gacor, namun bulunya itu malah masih tetap ngembang, bulunya itu masih ngembang, ngambang buku gitu bulunya itu kan. Jadi saya berpikir, loh kok dijemur nggak tambah rapi bulunya, nggak tambah singset seperti itu. Jadi oke lah, mungkin burung ini kurus, memang saya pegang kurus masa itu kan. Saya berikan jangkrik, jangkrik dengan ukuran yang nggak pakai ukuran. Masa itu mungkin satu hari itu bisa menghabiskan 50 atau mungkin lebih 50 ekor jangkrik saya berikan, saya kasih. Nggak ada perubahan juga dari posisi bulunya, itu nggak ada perubahan. Cuman saya perhatikan dia gerak-geriknya lebih berenergi, lebih gesit gitu ya, nggak loyo. Cuman ini masih belum ketemu. Jadi langsung saja saya putar, saya berikan rawatan dengan mandi pagi, sore, dan malam. Jadi sehari itu bisa nemu 3 kali atau mungkin 4 kali mandi dengan cara saya semprot, karena kalau saya masukkan ke keramba itu mandinya cuma sehari mau sekali dia. Jadi pagi mandi, siang mungkin mandi, kadang sore mandi, malam mandi. Kalau malam tuh saya mandikan pakai air es. Jadi itu sudah melewati pemberian jangkrik yang super ekstra banyaknya selama 2 minggu, dan minggu ketiga saya berikan mandi malam. Lalu saya coba di minggu ketiga akhir, awal bulan minggu keempat saya coba. Perubahannya belum begitu signifikan, masih ada bagong, masih ada ngejar ekor, cuman masih sudah lumayan cukup tahan. Awalnya itu permasalahan dia itu awal-awalnya main cuman 5 sampai 10 detik dah bagong terus kanibal. Ini setelah rawatan melewati 3 minggu, pemberian jangkrik yang banyak dan mandi malam itu, mandi yang rutin, sudah mulai tahan agak lama. Dan setelah itu selanjutnya saya coba berikan kroto. Pada saat pemberian kroto itu, jangkrik itu saya turunkan, karena saya percayanya itu kalau jangkrik sama kroto itu nggak bisa sama-sama banyak seperti itu, jadi harus ngalah salah satu. Waktu itu jangkrik saya berikan 5 pagi sore, dan pemberian kroto itu hanya saya berikan malam, setelah mandi malam itu saya berikan. Dan selanjutnya setelah rawatan itu 1 minggu berjalan, saya coba adu, menunjukkan respon yang positif. Burung itu sudah mulai tahan, kira-kira diadu 1 jaman, 1 jam atau lebih, tapi masih belum diadu secara dekat di gantangan itu. Untuk kalau di rumah-rumah itu mungkin di trek-trek gitulah ya istilahnya, itu belum bisa secara dekat, kira-kira jaraknya ada 15-an meter. Cuman burung ini sudah tidak balon, sudah tidak bagong, sudah nggak kanibal. Begitu saya coba dekatkan, masih mau bagong, tapi sudah tidak kanibal. Itu saya sudah cukup senang. Jadi di minggu berikutnya, nggak tahu lah itu minggu berapa, cuman saya coba rawat itu waktu itu nemu waktu 2 bulan. 2 bulan. Jadi di minggu berikutnya jangkrik itu sama sekali tidak saya berikan.
Jangkrik sama sekali tidak saya berikan. Terus waktu itu mandi itu hanya saya berikan sore, enggak sore lah, kira-kira jam 3, jam 3-an lah, jam 3 ya sore, jam 3 sore dan malam hari. Nah, saya kurangi mandinya, cuman tetap saya rutinkan malamnya menggunakan air es, dan perubahannya adalah menggunakan full kroto. Full kroto tanpa makan fur. Jadi burung ini pagi kroto, sore kroto, malam siap mandi menggunakan kroto. Full kroto tanpa ada fur, tanpa ada JK, tanpa ada jemur. Nah, seperti itu. Jadi pada saat pemberian full kroto 1 minggu lebih, kalau nggak salah itu saya coba adu lagi. Disitulah ketemunya. Ternyata saya memahami burung ini ternyata membutuhkan nutrisi protein yang tinggi. Ternyata burung ini harus banyak mandi, artinya nggak bisa kena panas sedikit pun, nggak bisa kena panas. Jadi selama ketemunya settingan itu sampai sekarang burung itu bisa jadi bisa dikatakan nggak pernah kena jemur, walaupun ada beberapa ya hanya sekedar syarat, tapi dia bukan syarat wajib dari settingan dia untuk kena jemur. Dia syarat wajibnya mandi. Intinya mau mandi malam atau mau mandi sore, yang penting sering mandi. 1 hari bisa lebih dari 1 kali mandinya. Dan kroto itu wajib. Lalu setelah burung ini selesai saya rawat dan settingannya sudah ketemu, full kroto dan full mandi lah bisa dikatakan seperti itu, saya kembalikan ke teman. Ini akhirnya lucu nih ceritanya. Saya kembalikan ke teman, bro nih kacernya udah ketemu, settingannya itu mandi full setiap hari, bisa 2 kali, bisa 3 kali, pokoknya usahakan mandinya itu ya sering-sering lah gitu. Terus full kroto. Pada saat saya sebutkan full kroto, teman saya terkejut. Waduh, kalau seperti itu nggak kuat katanya. Karena waktu di sini di daerah saya itu nyari kroto itu udah terbilang susah, beli juga udah mahal, ya kan, kroto itu. Saya kembalikan burung itu ke teman saya, hanya berjalan 2 minggu dijual. Menyedihkan memang. Kita yang merawat, kita yang menjadikan, sudah bagus, sudah nggak kanibal, sudah nggak bagong, sudah jalan, sudah enak, siap lomba, sama yang punya dijual. Tapi tidak masalah bagi saya. Yang saya cari adalah bukan masalah dari jasa merawatnya itu. Kalau menurut saya ya pengalaman, ilmu yang saya dapat dari penyakit burung ini, ternyata rawatannya seperti ini, rupanya burung seperti ini, sebabnya seperti ini. Itu saya jadi paham di situ, saya tahu dan saya puas di situ. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang memiliki masalah yang sama, mungkin kacernya dijemur-jemur tidak singset, barangkali bisa dicoba dengan pemberian mandi yang rutin. Barangkali jadi saya berpikirnya begini juga awal-awalnya, bulunya ngembang, saya berpikir burungnya minta jemur, kedinginan kan begitu. Kalau burung kedinginan kan bulunya ngembang, saya jemur, ternyata enggak juga singset, malah obatnya mandi, kan membingungkan. Tapi memang itu faktanya, saya merawat kacer, bulunya ngembang buku, dijemur nggak jadi, malah mintanya dimandikan setiap hari, bisa lebih 1 kali malah 1 hari itu mandinya. Dan pemberian kroto, jadi saya menganalisanya, ternyata burung yang gacor awalnya ternyata bukan karena burung yang bagus, ternyata yang gacor juga bisa disebabkan burung yang stres. Jadi awalnya burung itu gacor, setelah jadi burung itu tidak ada gacor sedikit pun. Dalam kerodong hanya diam, tapi begitu buka kerodong, nah di situ tidak bisa dia dengar suara burung lain, suara-suara burung, dia langsung respon, langsung buka ekor, langsung wah mabuk teler. Jadi ternyata jenis kacer yang tipenya apapun, kalau sudah ketemu settingannya sangat menyenangkan, ternyata layaknya burung lomba-lomba nasional lah, seperti itu. Nah disitulah pengalaman saya merawat burung yang kanibal ekor. Intinya adalah kalau menurut saya kanibal kekurangan nutrisi, kekurangan asupan gizi untuk powernya dia, tenaga dia. Jadi dia terlalu tinggi emosi, tenaganya kurang, dengar suara burung lain, makanya dia akan gigit bulu ataupun gigit ekor. Menurut saya di situ, dan ini pengalaman saya bagi yang gigit ekor seperti itu. Mungkin bisa disamakan teman-teman yang gigit sayap mungkin, walaupun saya sebenarnya belum pernah menyembuhkan atau belum pernah nemukan memang kacer yang gigit sayap. Nah seperti itu. Oke teman-teman, cukup sekian pengalaman pembagian video kali ini tentang pengalaman merawat kacer yang kanibal Ketiran Sewu, mulai dari awal sampai akhirnya, walaupun dijual sekarang
sudah entah kemana nggak tahu. Tapi setidaknya saya bisa membagikan pengalaman itu, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang memiliki masalah yang sama. Dan boleh juga lah request gitu kan, masalah rawatan-rawatan yang lain yang mungkin bisa saya jawab, dan itu berdasarkan pengalaman saya sendiri. Oke, saya rasa cukup sekian. Sampai jumpa teman-teman di video pengalaman merawat kacer berikutnya.